I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap semangat belajarnya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep mall. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman tentu sering kan menggunakan satuan jumlah benda untuk mempermudah perhitungan. Misalnya, ketika kalian dengan ibu kalian pergi ke pasar tradisional dan membeli sayur, ibu kalian akan membeli dengan menggunakan satuan jumlah atau volume benda. Misalnya nih, 1 kilogram kentang, 1 liter minyak sayur, atau 10 ons tepung. Nah, satuan jumlah atau volume seperti 1 kilogram, ons, liter, atau lusin merupakan satuan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah merupakan salah satu perbandingan konsep mol dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi teman-teman, mol itu apa sih sebenarnya? Nah, mol itu merupakan satuan hitung untuk kimia. Nah, untuk jelasnya, jadi teman-teman, di sini kita akan mempelajari yang pertama satu pengertian mol, dan yang kedua itu adalah hubungan mol dengan jumlah partikel, dan yang ketiga itu adalah hubungan mol dengan massa, dan yang keempat itu adalah hubungan mol dengan volume. Nah, yang pertama pengertian mol, di mana mol itu merupakan satuan hitung untuk kimia. Satuan hitung digunakan untuk mempermudah perhitungan suatu benda. Satuan hitung biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gros terdapat 12 lusin, 1 rin sama dengan 500 lembar kertas, dan 1 poli sama dengan 20 lembar kain, dan sebagainya. Partikel zat tersebut sebanyak atomnya terdapat pada 12 gram atom C12. Jumlah ini disebut sebagai bilangan Avogadro sebagai pendekatan terhadap ilmuwan yang bernama Avogadro. Bilangan tersebut dilambangkan dengan Na atau Avogadro's number, atau ada pula yang melambangkan dengan huruf L. Nilai bilangan Avogadro itu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah teman-teman, artinya dalam setiap 1 mol zat mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Partikel di sini tergantung pada zatnya. Atom partikel untuk unsur, molekul partikel untuk senyawa, ion partikel untuk atom atau gabungan yang bermuatan. Dilihat dari bilangan Avogadro, mol itu didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung mol zat memiliki jumlah partikel yang sangat besar. Lalu bagaimana? Misalnya kita mengeluarkan 1 gram, sangat sulit ya teman-teman kita menghitung jika menghitung itu tiap partikel. Maka akan dijelaskan bagaimana mengkonversikan antara jumlah partikel, massa, volume, dan mari kita simak video berikut ini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal dari mol, di mana soalnya berapakah jumlah mol KI dalam 84 ml larutan KI 0,50 M. Nah, yang pertama itu yang diketahui kan volume dari KI, di mana nilainya itu 84 ml, dan massa kasat KI-nya sama dengan 0,50 M. Nah, yang ditanya di sini kan teman-teman yaitu adalah mol. Nah, yang ditanya kita tulis terus saja, ditanya itu mol. Nah, langsung saja ya kita jawab. Nah, di mana
rumus mol itu sendiri adalah mol sama dengan massa per volum. Nah, dimana tadi kan nilai massa itu 0,50 dibagi volumenya tadi kan nilainya 84. Nah, dimana 0,50 dibagi 84 ini menghasilkan 0,042 mol. Nah, jadi teman-teman, nilai molnya adalah 0,042 mol ya teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua itu hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, di mana hubungan mol dengan jumlah partikel dapat dirumuskan dengan cara berikut ya teman-teman. Di mana 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Di mana jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, misalnya nih contohnya ya teman-teman, di mana 1 mol unsur Fe atau tembaga sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom Fe. Satu yang selanjutnya, 1 mol NaBr sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul NaBr. Nah, yang ketiga, di mana 1 mol Cl2 sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul Cl2. Selanjutnya yang keempat, 1 mol Ca pangkat 2 plus sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ion Ca pangkat 2 plus. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini ya teman-teman. Hubungan antar mol dengan jumlah partikel. Contoh soalnya yaitu berapa banyak partikel besi yang terdapat dalam 3 mol besi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui rumus kimia dari besi ini ya teman-teman, dan lambang dari mol ini. Nah, jadi rumus kimia dari besi ini adalah Fe, sedangkan lambang dari mol ini adalah N, sama dengan 3 mol. Teman-teman, yang ditanya di sini kan berapa banyak partikel, berarti yang ditanya jumlah banyak partikel. Nah, dapat kita tulis lagi ya teman-teman, rumus dari jumlah partikel ini yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, mana bilangannya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, sehingga teman-teman yang dicari itu adalah jumlah partikel. Maka kita akan bisa mencari dengan cara rumusnya yaitu jumlah partikel sama dengan
Avogadro. Nah, ketemunya hasilnya adalah 18,06 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jadi teman-teman, jumlah banyak partikel besi di dalam soal ini adalah 18,06 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal lagi nih tentang hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Di mana soalnya yaitu berapa mol tembaga yang terdapat dalam 3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel tembaga. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus mengetahui lambang unsur dari tembaga ini ya. Di mana lambang unsurnya itu adalah Cu. Nah, di sini kan teman-teman sudah diketahui nih jumlah partikelnya. Nah, yang ditanya itu adalah berapa mol tembaga. Ditanya maka kita langsung tulis saja ya rumusnya, di mana mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, kita masukkan terus ya teman-teman jumlah partikelnya. Dimana tadi kan jumlah partikelnya itu 3,01 dikali 10 pangkat 23 dibagi bilangan Avogadro. Ini teman-teman bisa dibagi ya. Nah, ketemunya adalah 1/2 dikali 10 pangkat 1, bisa juga setengah dikali 10 pangkat 1 ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya adalah 5 mol. Jadi teman-teman, jumlah mol tembaga ini adalah 5 mol. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah hubungan mol dengan massa, di mana massa molar adalah massa 1 mol zat dalam satuan gram, di mana massa molar berhubungan erat dengan AR unsur atau MR molekul, di mana massa molar atau MM sama dengan AR atau MR zat. Nah, teman-teman, jadi hubungan mol dengan massa dapat dirumuskan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung massa unsur, di mana 1 mol sama dengan massa per AR. Maka massa unsur sama dengan mol dikali AR ya teman-teman. Nah, yang kedua, menghitung massa senyawa. Di mana 1 mol sama dengan massa per mR. Maka massa senyawanya sama dengan mol dikali mR ya teman-teman. Nah teman-teman, misalnya contohnya di mana 1 mol K diketahui AR sama dengan 39, massanya
1 dikali 39 gram, maka 1 mol K sama dengan 39 gram. Yang kedua, di mana 1 mol H2O diketahui Mr sama dengan 18, masanya 1 dikali 18 gram, maka 1 mol H2O sama dengan 18 gram ya teman-teman. Dan yang ketiga, 1 mol H2SO4 diketahui Mr-nya sama dengan 98, masanya 1 dikali 98 gram, maka 1 mol H2SO4 sama dengan 98 gram ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal tentang hubungan antar mol dengan massa molar, di mana hitunglah massa dari 3 mol CuSO4. Dapat kita ketahui ArCu-nya 63,5, ArS-nya 32, dan ArO-nya adalah 16. Nah, yang pertama teman-teman, kita tentukan terlebih dahulu Mr dari CuSO4 ini, di mana Mr sama dengan 1 dikali ArCu ditambah 1 dikali ArS ditambah 4 dikali ArO sama dengan 1 dikali 63,5 ditambah 1 dikali 32 dan ditambah 4 dikali 16 menghasilkan 159,5. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menentukan massa dari 3 mol CuSO4 ini, kita tahu bahwa rumusnya adalah mol sama dengan massa per Mr. Nah, teman-teman, kan sudah diketahui N dari CuSO4 ini adalah 3 mol. Maka rumusnya menjadi massa CuSO4 sama dengan N CuSO4 dikali Mr CuSO4 sama dengan 3 dikali 159,5 menghasilkan 478,5 gram. Nah, jadi teman-teman, jumlah dari massa dari 3 mol CuSO4 ini adalah 478,5 gram. Nah, selanjutnya yang keempat itu teman-teman, hubungan mol dengan volume, di mana volume molar atau Vm adalah volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan STP atau standar temperature and pressure, diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer sebesar 22,4 liter per mol. Nah, teman-teman, jadi hubungan mol dengan volume jika diukur pada keadaan STP dapat dirumus dengan cara sebagai berikut ya teman-teman, di mana volume molar Vm sama dengan 22,4 liter per mol, di mana 1 mol sama dengan itu 22,4 liter. Nah, teman-teman, jika gas diukur dalam keadaan non-STP, maka untuk menghitung volume itu menggunakan rumus gas ideal, mana rumusnya itu adalah PV sama dengan NRT, di mana keterangannya P sama dengan tekanan
satuannya adalah Kelvin dan R itu adalah 0,082, satuannya liter atm per mol Kelvin. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal tentang hubungan antar mol dengan volume molar gas. Di mana soalnya, berapakah volume 16 gram gas O2 yang diukur pada tekanan STP? Diketahui ARO-nya adalah 16. Nah, yang diketahui di sini yaitu massa O2-nya ada 16 gram, teman-teman. Dan yang ditanya adalah volume gas O2 dalam keadaan STP. Nah, rumus mol dengan STP yaitu mol sama dengan V per 22,4. Nah, teman-teman, yang pertama kita tentukan mol dari O2 karena jumlah molnya belum diketahui. Yang diketahui hanya massanya yang ini ya, teman-teman. Maka rumusnya adalah mol O2 sama dengan M per MR. Untuk massa O2-nya adalah 16. Sedangkan untuk MrO2-nya adalah 32 karena ARO-nya adalah 16. Maka jadi 16 per 32 sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya untuk volumenya. P sama dengan N dikali 22,4 sama dengan 0,5 dikali 22,4 menghasilkan 11,2 liter, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk jumlah volume 16 gram gas O2 dalam tekanan STP berjumlah 11,2 liter ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh kedua nih, di mana soalnya yaitu berapa volume gas NO2 yang bermassa 4,6 gram pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanannya 2 atm. Diketahui ARN 14 dan ARO 16. Nah, teman-teman, di sini yang diketahui lagi nih, massa dari NO2 sama dengan 4,6 gram. Sedangkan suhunya 27 derajat Celcius. Celcius ini harus dirubah ke Kelvin dulu ya, teman-teman, karena itu sudah ketetapan. Celcius itu harus dirubah ke Kelvin dulu. Nah, 227 derajat Celcius ditambah 273. Kenapa 273? Karena ini juga sudah ketetapan ya, teman-teman. Nah, tekanannya itu nilainya 2 atm. Sedangkan R sama dengan 0,082 LATM per mol Kelvin. Kenapa 0,082? Karena sudah ketetapan juga ya, teman-teman. Nah, yang ditanya di sini kan, teman-teman, volume NO2. Nah, untuk rumusnya, teman-teman, kita tulis terus ya. Di mana P sama dengan N R T. Nah, yang pertama kita cari molnya, di mana untuk molnya itu N sama dengan M per MR. Nah, teman, kemudian kita cari untuk MrNO2-nya ya, di mana MrNO2 sama dengan 1 dikali ARN ditambah 2 dikali ARO sama dengan 14 ditambah 2 kali 16 sama dengan 46. Nah, kemudian kita mencari molnya ya, teman-teman. Dimana tadi kan massanya itu
berjumlah 4,6 gram. Sedangkan MR-nya tadi kan hasilnya 46 kan teman-teman, langsung kita tulis saja. Nah, jadi 4,6 gram dibagi 46 sama dengan 0,1 mol. Nah, udah dapat kan teman-teman nilai molnya dan MR-nya. Selanjutnya teman-teman kita masukkan rumus nih. Pp sama dengan nRT, di mana P ini adalah tekanan yang berjumlah 2 atm dikali V sama dengan 0,1 mol dikali 0,082 L atm per mol Kelvin dikali 300 Kelvin. Selanjutnya Pi sama dengan 0,1 mol dikali 0,082 atm per mol Kelvin dikali 300 Kelvin dibagi 2 atm. Nah teman-teman, kemudian kita coret satuannya yang sama ya teman-teman, di mana mol ke mol, atm ke atm, Kelvin ke Kelvin, sehingga menghasilkan volume sama dengan 1,23 liter. Nah teman-teman, jadi kan volume gas NO2 nya sudah dapat ya teman-teman, di mana yaitu 1,23 liter. Oke teman-teman, sekian dari pelajaran kita hari ini. Saya rasa masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.